Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Ibnu Gazi dari Prodi Administrasi Bisnis. Saya ingin membacakan sebuah buku pasar modal dari OJK untuk memenuhi tugas lembaga dan teknologi keuangan. Buku ini didedikasikan untuk pembelajaran dan manfaat bagi mahasiswa guna mempersiapkan serta memberikan kontribusi terbaik bagi perkembangan perbankan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK meletakkan program peningkatan literasi keuangan dan perluasan akses masyarakat terhadap industri keuangan formal sebagai salah satu program prioritas. Sebagai panduan, OJK telah menerbitkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia tahun 2013 dan Revisi SNLKI tahun 2017 bagi lembaga jasa keuangan agar upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan berlangsung dengan lebih terstruktur dan sistematis. Salah satu pilar dalam revisi SNLKI tersebut adalah penyusunan dan penyediaan materi literasi keuangan pada setiap jenjang pendidikan formal. OJK bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Industri Jasa Keuangan telah menerbitkan buku literasi keuangan mengenal jasa keuangan untuk tingkat SD kelas 4 dan 5, serta buku mengenal otoritas jasa keuangan dan industri jasa keuangan untuk tingkat SMP dan tingkat SMA kelas 10. Selanjutnya, pada tahun 2016, bekerja sama dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, OJK telah menerbitkan buku literasi keuangan untuk perguruan tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa atas industri jasa keuangan yang dinamis dan menciptakan aset bangsa yang mandiri secara finansial. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, para pendiri bangsa telah merumuskan bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, Pasal 31 Ayat 3 mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Pada saat ini pengaturan tersebut diimplementasikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 4 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Lalu kita lanjut ke pendahuluan bab 1. Tujuan pembahasan: 1. Mengetahui sejarah pasar modal di berbagai negara di Indonesia. 2. Mengenal para pelaku pasar modal di Indonesia. 3. Memahami berbagai teori terkait praktik transaksi di pasar modal. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan dan pemerintah, dan sebagai sarana kegiatan berinvestasi bagi pemilik dana. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Bagi Anda yang awam, terkadang masih tidak bisa membedakan antara pasar modal dengan pasar uang. Pasar modal merupakan instrumen investasi jangka panjang dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti saham, obligasi, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif dan dari efek. Terdapat juga masyarakat yang menyamakan antara pasar modal dengan pasar komoditas atau falas yang ditawarkan oleh perusahaan pialang berjangka. Produk tersebut bukan merupakan produk pasar modal, tapi lebih termasuk ke dalam produk derivatif atau turunan. Ciri-ciri dari produk derivatif adalah penggunaan utang yang tinggi sehingga bisa menghasilkan tingkat keuntungan yang besar dalam waktu singkat. Demikian pula dengan resikonya. Dalam prosesnya, investasi derivatif menggunakan beberapa instrumen sebagai acuan seperti nilai tukar, indeks saham,
atau harga komoditas. Penjelasan produk derivatif juga sering menggunakan grafik harga sebagaimana dalam investasi pasar modal, sehingga sering disalahartikan. Produk derivatif diperuntukkan bagi pemain yang memiliki tingkat pemahaman yang mendalam terhadap risiko dan pemilik profil yang sangat spekulatif. Bagi investor secara umum, cukup berinvestasi dalam produk pasar modal konvensional, yaitu saham, obligasi, dan reksadana. Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi karena pasar menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana, investor, dan pihak yang memerlukan dana, issuer. Fungsi keuangan karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan, return, bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Manfaat pasar modal bisa dirasakan baik oleh investor, emiten, pemerintah, dan masyarakat. Bagi investor, manfaat dari pasar modal antara lain wahana investasi sebagai tempat investasi bagi investor yang ingin berinvestasi di aset keuangan. Meningkatkan kekayaan. Hasil investasi di pasar modal dapat meningkatkan kekayaan dalam bentuk kenaikan harga dan pembagian keuntungan. Bagi emiten atau perusahaan, manfaat dari pasar modal antara lain sumber pembiayaan sebagai salah satu sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Penyebaran kepemilikan perusahaan sebagai tempat untuk menyebarkan kepemilikan perusahaan kepada masyarakat. Keterbukaan dan profesionalisme, salah satu industri yang sangat terbuka dan menjunjung tinggi profesionalisme sehingga akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat. Bagi pemerintah dan masyarakat, manfaat dari pasar modal antara lain lapangan kerja, menciptakan lapangan kerja atau profesi bagi masyarakat baik sebagai pelaku maupun investor. Mendorong laju pembangunan. Perusahaan yang mendapatkan pembiayaan dari pasar modal akan turun melakukan ekspansi sehingga mendorong pembangunan di pusat dan daerah. Sejarah pasar modal. Sejarah pasar modal dunia. Sejarah pasar modal dunia mempunyai perjalanan panjang sebelum dan sesudah munculnya bursa saham pertama di dunia. Munculnya bursa saham pertama di dunia tidak lepas dari kontribusi Indonesia, Nusantara, sebagai wilayah kaya penghasil rempah-rempah yang bernilai tinggi di Eropa. Latar belakang kekayaan perdagangan Belanda dengan Hindia Belanda, Nusantara yang begitu menguntungkan akhirnya melahirkan VOC yang menjadi ibu bagi saham pertama di dunia dan membuat inovasi institusi yang terkenal yang disebut pasar modal. Belanda merupakan tempat berdirinya pasar modal pertama di dunia, lalu diikuti oleh Portugis, Spanyol, Prancis, dan Inggris. Pasar modal pertama di dunia, Verenigde Oostindische Compagnie, VOC, dibentuk pada tahun 1602 hingga 1799. Sejak Vasco da Gama mempelopori rute perdagangan dari Eropa ke India pada akhir abad ke-15, hubungan perdagangan antara bangsa-bangsa di Eropa dengan bangsa-bangsa di Asia semakin erat. Rempah-rempah yang berasal dari Asia, terutama lada, menjadi komoditas utama perdagangan pada saat itu. Ketika persaingan antar pedagang memanas, mengakibatkan harga rempah-rempah menjadi jatuh. Penurunan harga rempah-rempah dan ketidakamanan dalam perdagangan memaksa para pengusaha Belanda untuk bekerja sama dan bergabung menjadi sebuah perusahaan. Pada tanggal 20 Maret 1602 atau saran Gubernur Jenderal Prince Johan Maurice van Nassau 1606 sampai 1679, 3 perusahaan besar di Belanda bergabung membentuk sebuah perusahaan berskala nasional yang dikenal sebagai Verenigde Oostindische Compagnie atau yang disingkat sebagai VOC. Perusahaan VOC ini memberikan keuntungan yang besar sehingga masyarakat Belanda tergiur dengan keuntungannya sehingga ingin berkontribusi dalam modal perusahaan. Disinilah muncul share dengan surat bukti kepemilikan modal saham. Pada saat itu saham ini sudah mulai diperjualbelikan dan terbentuklah pasar
pasar saham Amsterdam dengan saham tunggal yaitu saham VOC. Pasar modal London memulai debutnya dari pasar terbuka outdoor market di Jalan Exchange LA. Di jalan tersebut para pialang melakukan transaksi jual beli saham-saham perusahaan-perusahaan perkapalan dan perdagangan Inggris. Pada tahun 1725 transaksi mulai beralih dari jalanan ke kedai kopi, Jonathan's Coffee House. Perdagangan saham saat itu masih bersifat non formal, baru setelah sistem perdagangan dibakukan pada tahun 1773, administrasi perdagangan saham menjadi lebih tertata dan namanya berubah menjadi The Stock Exchange. Pasar modal Amerika Serikat. Seperti halnya pendahulunya di Inggris, pasar modal di Amerika dimulai di luar ruangan. Pada tahun 1792, John Sutton, Benjamin Jay, dan 22 pemimpin perusahaan finansial menandatangani kesepakatan pembentukan pasar modal di Amerika. Kesepakatan tersebut ditandatangani di bawah pohon buttonwood di Castle Garden, sekarang Battery Park, dan berisi tentang aturan main, regulasi, serta biaya yang akan dibebankan dalam setiap transaksi. Mereka menamakan organisasi ini The Stock Exchange Office. Perdagangan saham di Amerika kemudian berkembang dengan pesat, sehingga pasar modal yang menjadi pusat transaksi menjadi penuh sesak pada tahun 1817. Para pialang saham di New York membentuk The New York Stock dan Exchange Board dan memindahkan tempat transaksi ke gedung nomor 40 di Jalan Wall Street. Pada tahun 1863, nama organisasi tersebut berubah menjadi The New York Stock Exchange dan berpindah lagi pusat transaksinya ke gedung di persimpangan Jalan Wall Street dan Broad Street hingga 2016 tetap beroperasi di lokasi tersebut. Sejarah pasar modal di Indonesia. Menurut buku Effectenich yang dikeluarkan Vereniging voor den Effectenhandel pada tahun 1939, transaksi efek telah berlangsung sejak 1880, namun dilakukan tanpa organisasi resmi, sehingga catatan tentang transaksi tersebut tidak lengkap. Pada tahun 1878 terbentuk perusahaan untuk perdagangan komoditas dan sekuritas, yaitu Dunlop dan Co. Cikal bakal PT Perdana tahun 1892. Perusahaan perkebunan kultur Mastapais Golpara di Batavia mengeluarkan prospektus penjualan 400 saham dengan harga 500 gulden per saham. 4 tahun berikutnya, 1896, harian Head Centrum dari Yogyakarta juga mengeluarkan prospektus penjualan saham senilai 105.000 gulden dengan harga perdana 100 gulden per saham. Menurut perkiraan, saham yang diperjualbelikan adalah terdaftar listed di Bursa Amsterdam. Dengan demikian, investornya berada di Batavia, Surabaya, dan Semarang. Pada periode ini belum ada bursa di Indonesia. Perkembangan pada awal abad ke-19. Sekitar awal abad ke-19, pemerintahan kolonial Belanda mulai membangun perkebunan secara besar-besaran di Indonesia. Para penabung terdiri dari orang Belanda dan Eropa yang menghasilkan lebih tinggi dari penghasilan penduduk pribumi. Oleh karena itu, kolonial mendirikan pasar modal. Akhirnya, Amsterdam's Effectenbeurs mendirikan cabang yang terletak di Batavia, Jakarta pada tanggal 14 Desember 1912. Yang menjadi penyelenggara adalah Vereniging voor de Effectenhandel dan langsung memulai perdagangan di tingkat Asia Bursa Batavia. Ini merupakan yang keempat. Pada awalnya, bursa ini memperjualbelikan saham dan obligasi perusahaan atau perkebunan Belanda yang beroperasi di Indonesia. Tahun 1914, bursa di Batavia sempat ditutup karena adanya Perang Dunia I.
namun dibuka kembali pada tahun 1918. Perkembangan pasar modal di Batavia tersebut begitu pesat sehingga menarik masyarakat kota lainnya. Pada tanggal 11 Januari 1925 di kota Surabaya dan 1 Agustus 1925 di Semarang resmi didirikan bursa. Anggota bursa di Surabaya waktu itu adalah F.A. Dunlop & Co., F.A. Gieselman, dan Steenkamp, F.A. V. Van Velsen, F.A. Beukert & Kapp, dan N. Koster. Sedangkan anggota bursa di Semarang waktu itu adalah F.A. Dunlop & Co., F.A. Gieselman, dan Step Up, F.A. Monat & Co., Va Companion & Co., serta Va PH Souters & Co. Nilai efek yang tercatat yang mencapai NIF 1.400.000.000 jika diindeks dengan harga beras yang disubsidi pada tahun 1982 nilainya adalah kurang lebih 7 triliun yang berasal dari 250 jenis efek. Periode ini berlangsung lama karena dihadapkan pada resesi ekonomi tahun 1929 dan pecahnya Perang Dunia II. Keadaan yang semakin memburuk membuat Bursa Efek Surabaya dan Semarang ditutup sementara. Kemudian pada 10 Mei 1940 disusul oleh Bursa Efek Jakarta pada tanggal 23 Desember 1940. Bursa Efek Jakarta kembali aktif, namun dikarenakan terjadinya Perang Dunia II, hal ini tidak berlangsung lama karena kemudian Jepang masuk ke Indonesia dan Bursa Efek Jakarta kembali ditutup. Bab 2. Mengenal produk dan mekanisme transaksi pasar modal. Mengenal produk pasar modal. Klasifikasi produk pasar modal. Produk pasar modal secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu produk pasar modal dengan cara investasi langsung yaitu saham dan obligasi, dan produk pasar modal dengan cara investasi tidak langsung yaitu melalui reksadana. Kemudian seiring dengan perkembangan produk tersebut mengalami perkembangan sehingga muncul produk derivatif, variasi, dan produk hybrid. Di pasar sekunder atau dalam aktivitas perdagangan saham sehari-hari, harga saham mengalami fluktuasi baik berupa kenaikan maupun penawaran maupun penurunan. Pembentukan harga saham terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atas saham tersebut. Dengan kata lain, harga saham terbentuk oleh penawaran dan permintaan atas saham tersebut. Penawaran dan permintaan tersebut terjadi karena adanya banyak faktor, baik yang sifatnya spesifik atau saham tersebut, kinerja perusahaan dan industri di mana perusahaan tersebut bergerak, maupun faktor yang sifatnya makro seperti tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar, dan faktor-faktor non-ekonomi seperti kondisi sosial dan politik dan faktor lainnya. Saham syariah. Secara konsep, saham syariah merupakan saham yang bidang usahanya memenuhi prinsip syariah. Pembahasan lebih lengkap tentang saham syariah bisa dilihat pada buku seri Literasi Keuangan Industri Jasa Keuangan Syariah. Secara konsep, saham syariah merupakan saham perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu. Adapun kriteria tersebut adalah: 1. Perusahaan yang bidang usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah seperti perusahaan rokok, minuman keras, perbankan yang mengandung riba, dan perjudian. 2. Perusahaan yang memiliki rasio hutang berbasis bunga dibanding total aset lebih dari 45%. 3. Perusahaan yang memiliki rasio pendapatan non-halal dibanding total pendapatan tidak lebih dari 10%. Secara berkala, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan daftar efek syariah yang berisi efek-efek syariah termasuk saham syariah yang memenuhi kriteria tersebut di atas. Dalam setahun, OJK menerbitkan DES sebanyak 2 kali yang berlaku efektif pada tanggal 1 Juni dan 1 Desember. Berdasarkan DES yang dikeluarkan OJK, Bursa Efek Indonesia menerbitkan indeks syariah antara lain Indeks Saham Syariah Indonesia, Jakarta Islamic Index J270, dan JLL 30.
pada bab 3, analisis produk pasar modal. Tujuan pembahasan memahami cara menganalisis saham dengan analisis fundamental, harga wajar, dan teknikal. Memahami cara menganalisis obligasi, memahami cara mengevaluasi kinerja reksadana. Analisis saham, analisis fundamental, dan teknikal. Dalam melakukan analisis saham ada dua pendekatan yang bisa digunakan oleh investor. Bagi investor saham yang ingin menerapkan strategi value investing seperti Warren Buffett, maka investor berinvestasi pada saham yang fundamentalnya baik dan berpotensi memberikan kenaikan tinggi dalam jangka panjang dengan menerapkan analisis fundamental. Sementara bagi investor saham yang ingin mendapatkan keuntungan dalam waktu cepat dengan memanfaatkan momentum perubahan harga pasar, dapat menerapkan analisis teknikal. Analisis teknikal sendiri seiring waktu terus mengalami perkembangan. Ada analisis teknikal yang berdasarkan interpretasi pada grafik, ada pula analisis teknikal yang menghitung rasio tertentu sebagai indikator untuk jual beli harga saham. Analisis fundamental. Dua hal utama yang ingin diketahui oleh investor dalam melakukan analisis fundamental adalah apakah fundamental perusahaan dalam kondisi yang baik atau tidak, dan beberapa harga wajar perusahaan saat ini. Prinsip dari analisis fundamental adalah membeli saham dengan fundamental baik pada harga yang wajar atau di bawah harga wajarnya. Apabila harga pasar jauh di atas harga wajar, maka investor bisa memutuskan untuk melepas saham tersebut. Dalam melakukan analisis fundamental, calon investor melihat rasio keuangan perusahaan. Secara umum, rasio keuangan dapat dibagi menjadi 5 kategori, yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio rentabilitas, rasio solvabilitas, dan rasio pasar. Lalu ke bab 4, ada peraturan pengawasan dan statistik pasar modal. Tujuan pembahasan: 1. Memahami peraturan dan mekanisme pengawasan pasar modal di Indonesia. 2. Mengetahui perkembangan pasar modal di Indonesia. Peraturan pasar modal. Peraturan dasar yang digunakan sebagai acuan dalam pengaturan produk pasar modal di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, yang berisi tentang definisi, pengertian, serta aturan dan ketentuan mengenai aktivitas di pasar modal. Di dalamnya berisi tentang bab 1, ketentuan umum, memberikan penjelasan tentang definisi, pengertian, serta aturan dan ketentuan yang diatur di Undang-Undang Pasar Modal. Bab 2, Badan Pengawas Pasar Modal. Bab 3, Bursa Efek, lembaga clearing dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian, memberikan pemaparan fungsi, syarat, dan ketentuan mengenai aktivitas di Bursa Efek, lembaga clearing dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Bab 4, Reksadana, aturan mengenai bentuk dan sifat reksadana, mengenai pengelolaan reksadana. Bab 5, Perusahaan efek, wakil perusahaan efek, dan penasihat investasi. Bab 6, Lembaga penunjang pasar modal. Bab 7, Penyelesaian transaksi bursa dan penitipan kolektif. Bab 8, Profesi penunjang pasar modal. Bab 9, Emiten dan perusahaan publik. Bab 10, Pelaporan dan keterbukaan informasi. Bab 11, Penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam. Bab 12, Pemeriksaan. Bab 13, Penyidikan. Bab 14, Sanksi administratif. Bab 15, Ketentuan pidana. Bab 16, Ketentuan lain-lain. Bab 17, Ketentuan peralihan. Bab 18, Ketentuan penutup. Persyaratan perusahaan efek. Sebelum melakukan kegiatan, perusahaan efek adalah berbentuk perseroan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari OJK. Perusahaan efek dapat melakukan kegiatan usaha sebagai perantara perdagangan efek atau yang disebut sebagai broker dealer. 2. Penjamin emisi efek atau yang sering disebut sebagai underwriter atau manajer investasi MI.
Bab 5 Profesi di pasar modal. Tujuan pembahasan mengetahui berbagai profesi di industri pasar modal di Indonesia. Perizinan dan sertifikasi profesi. Untuk dapat bekerja di pasar modal ada beberapa bidang pekerjaan yang membutuhkan perizinan dan sertifikasi. Berikut ini adalah 4 sertifikasi untuk profesi pasar modal. 1. Wakil perantara perdagangan efek. 2. Wakil penjamin emisi efek. 3. Wakil manajer investasi. 4. Wakil agen penjual reksadana. Pada dasarnya ada 2 keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki saham. 1. Dividen. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUU PS. Jika seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama, hingga kepemilikan saham berada dalam periode di mana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai, artinya kepada setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham, atau dapat pula berupa dividen saham yang berarti kepada setiap pemegang saham diberikan dividen sejumlah saham, sehingga jumlah saham yang dimiliki seorang pemodal akan bertambah dengan adanya pembagian dividen saham tersebut. Capital gain. Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Misalnya investor membeli saham ABC dengan harga per saham Rp3.000, kemudian menjualnya dengan harga Rp3.500 per saham, yang berarti pemodal tersebut mendapatkan capital gain sebesar Rp500 untuk setiap saham yang dijualnya. Sebagai instrumen investasi, saham memiliki risiko antara lain capital loss, merupakan kebalikan dari capital gain, yaitu suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Misalnya saham PT XYZ yang dibeli dengan harga Rp2.000 per saham. Kemudian harga saham tersebut terus mengalami penurunan hingga mencapai Rp1.400 per saham. Karena takut harga saham tersebut akan terus turun, investor menjual pada harga Rp1.400 tersebut, sehingga mengalami kerugian sebesar Rp600 per saham. 2. Risiko likuiditas. Risiko likuidasi. Risiko likuidasi terjadi ketika perusahaan dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan dibubarkan. Dalam hal ini, hak klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi dari hasil penjualan kekayaan perusahaan. Jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan perusahaan tersebut, maka sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada seluruh pemegang saham. Namun jika tidak terdapat sisa kekayaan perusahaan, maka pemegang saham tidak akan memperoleh hasil dari likuidasi tersebut. Kondisi ini merupakan risiko yang terberat dari pemegang saham. Untuk itu, seorang pemegang saham dituntut untuk secara terus-menerus mengikuti perkembangan perusahaan di pasar sekunder atau dalam aktivitas perdagangan saham sehari-hari. Harga-harga saham mengalami fluktuasi baik berupa kenaikan maupun penurunan. Lalu kita ke bab 5, profesi di pasar modal. Tujuan pembahasan mengetahui berbagai profesi di industri pasar modal Indonesia. Perizinan dan sertifikasi profesi. Untuk dapat bekerja di pasar modal ada beberapa bidang pekerjaan yang membutuhkan perizinan dan sertifikasi. Berikut ini adalah 4 sertifikasi untuk profesi pasar modal. 1. Wakil perantara pedagang efek. 2. Wakil penjamin emisi efek. 3. Wakil manajer investasi. 4. Wakil agen penjual reksadana. Dalam menjalani kegiatan perantara perdagangan efek dan penjamin emisi efek didukung oleh wakil perusahaan efek yang bekerja di dalamnya. Untuk mendapatkan izin orang perseorangan tersebut, pada pegawai perusahaan harus dinyatakan lulus terlebih dahulu dari ujian yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di OJK. Panitia Standar Profesi atau The Indonesia Capital Market Institute
Di dalam pasar modal ada beberapa jenis izin orang perseorangan pada perusahaan efek yang meliputi wakil perantara perdagangan efek. Dalam pengertiannya, perantara perdagangan efek ialah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Efek yang diperjualbelikan dapat berupa saham, obligasi, reksadana, atau produk derivatif lainnya. Sedangkan orang perseorangan yang bertindak mewakili perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PPE adalah WPPE. Adapun orang perseorangan yang bertindak sebagai WPPE wajib memiliki izin WPPE dari OJK. WPPE merupakan perantara yang menghubungkan investor dengan sistem perdagangan di BEI agar investor dapat melakukan perdagangan efek khususnya saham di bursa. WPPE ini adalah individu yang bekerja pada suatu perusahaan efek. WPPE sebagai perantara yang hubungannya dekat dengan investor wajib memiliki kualitas dan pengetahuan yang cukup tentang dunia pasar modal, terutama yang berhubungan dengan penjualan efek seperti saham. Jika WPPE itu melakukan pelanggaran seperti penipuan kepada investor, maka izinnya dapat segera dicabut dan pihak tersebut akan mendapat reputasi buruk di dunia pasar modal. Jadi untuk profesi sebagai pialang atau broker di pasar modal membutuhkan kualitas yang baik untuk pengetahuan maupun kepribadian dari pihak atau individu itu sendiri. Karena kepercayaan sangat penting di dunia pasar modal, tentunya investor hanya mau mempercayakan asetnya kepada orang yang terpercaya dan memiliki pengetahuan yang lengkap akan pasar modal. Profesi di pasar modal wajib memiliki izin WPPE, biasanya seperti sales perusahaan efek dan dealer yang bertugas untuk melanjutkan perintah order jual beli dari investor dan memasukkannya ke dalam sistem perdagangan efek di bursa. Risk management, compliance, riset, dan direksi yang bertanggung jawab atas kegiatan keperantaraan perdagangan efek. Wakil penjamin emisi efek WPEE berbeda dengan wakil perantara perdagangan efek atau WPPE yang berfungsi sebagai perantara saja. Maka pinjaman emisi efek PEE lebih berfungsi untuk membantu mempersiapkan perusahaan yang ingin dilakukan IPO, Initial Public Offering, atau penawaran umum agar perusahaan yang dibantunya itu dapat menjual efek supaya efeknya kepada masyarakat umum. Selanjutnya, orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai WPEE adalah WPEE. Adapun orang perseorangan yang bertindak sebagai WPEE wajib memiliki izin WPEE dari OJK. Wakil manajer investasi WMI dan wakil agen penjual efek reksadana WAPERD, dan tata cara pengajuan izin WMI dan WAPERD. 1. Wakil manajer investasi WMI berdasarkan POJK nomor 25 atau POJK 4 2014 tanggal 19 November 2014 tentang perizinan wakil manajer investasi. Yang dimaksud dengan WMI adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi. Peluang karir pasar modal. Berikut ini adalah beberapa profesi dan deskripsi pekerjaan untuk industri pasar modal, yaitu profesi broker, bertugas membantu investor mengetahui baik tidaknya keputusan mengeksekusi transaksi jual beli efek yang akan investor ambil. Lalu ada profesi search analyst, bertugas untuk melakukan analisis terhadap saham, baik fundamental ataupun teknikal. Lalu ada profesi investment banker, bertugas untuk menawarkan jasa yang underwriter bagi perusahaan yang menawarkan jasa investment banking dan menjadi penasihat sebuah perusahaan untuk akuisisi dan merger. Lalu ada profesi riset, bertugas untuk melakukan riset terhadap pasar sebagai masukan bagi manajer investasi. Lalu ada pengelola dana manajer investasi, bertugas untuk membentuk portofolio investasi dengan melakukan jual beli saham dan obligasi. Lalu ada marketing pemasar, bertugas untuk memasarkan produk reksadana untuk menjadi seorang pemasar. Izin yang harus diberi
yang dibutuhkan adalah wakil penjual efek reksadana atau WAPERD. Selain profesi di atas, masih banyak lagi bagian atau peluang karir yang tidak memerlukan sertifikasi atau lisensi seperti Badan Administrasi Efek, Wali Amanat, Bursa Efek Indonesia, BEI, PT Clearing, Penjamin Efek Indonesia, KPEI, pemeringkat efek, akuntansi, dan notaris. Sekian pembacaan buku pasar modal dari saya. Untuk lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.